Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Konsep Kehidupan Channel, di mana saja berada, berjumpa kembali. Mudah-mudahan senantiasa kita sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku seiman dan setanah air di mana saja berada, pada kesempatan ini saya akan mereaksi sebuah video tentang semangat perjuangan para ulama dan kiai Nusantara, semangat mempertahankan negara Republik Indonesia, kesatuan Republik Indonesia dari tangan-tangan penjajah. Kemudian juga di sini kami akan tampilkan cuplikan-cuplikan video, potongan-potongan video dari yang mengaku habaib Ba'alawi, bagaimana cara mereka, sikap mereka berada di Indonesia. Dan ini sebagai salah satu contoh, ya, beberapa contoh yang kami tampilkan, dan masih banyak lagi yang lainnya yang lebih dari ini, ya. Kemudian juga saya tampilkan potongan video ulama-ulama Indonesia yang alim, arif, dan bijaksana. Dan dengan ilmu yang mereka miliki, mereka menyampaikan ceramah dengan dasar ilmu yang dimilikinya baik, benar, dan masuk kepada hati kita, ya, tidak dengan doktrin sedikit pun. Lain lagi dengan para habaib yang modalnya hanya bisa ngomong, bisa bicara saja, ilmu ndak ada, ya, ilmu ndak ada. Ya paling bisa baca, ya nyatanya baca Al-Fatihah aja kayak Bahar nggak bener kok, ya. Taufik Assegaf pikir aja nggak mampu, ya, mau gimana, ya. Mau mencetak-cetak ulama yang gimana, yang mau dicetak sama model Taufik Assegaf, ya, yang menjadi tamu VVIP di diskotik Pentagon Surabaya. Gimana kiai kok begitu? Hanya gede omong aja. Mereka hanya memutar balik fakta saja bicaranya, ngeles. Dan itulah memang modalnya penjajah. Dia tetap mengaku kedatang ke Indonesia ini, saya akan bantu Indonesia pendidikannya, pembangunannya, ininya. Padahal dia lagi menjajah. Itu modal penjajah memang seperti itu, ya. Kalau tidak begitu dia datang ke Indonesia langsung digempur habis dong. Makanya dia mereka itu sampai bisa berbaur dengan masyarakat dengan menyampaikan misi atau niat yang baik yang disampaikannya. Padahal hatinya subhanallah sedang membodohi, sedang membohongi, sedang menipu. Di mana ada masalah yang kecil dia keluarkan menjadi fitnah-fitnah yang besar. Ingat ini saudara-saudaraku, para muhibin, para ulama dan para kiai yang masih menganggap bahwa Ba'alawi ini keturunan Rasulullah, subhanallah. Marilah kita lakukanlah istikharah, ya. Masa sih Allah tidak memberi petunjuk kalau itu benar, ya. Saya yakin kalau kita melakukan sunat istikharah, Allah pasti akan memberi jawaban dari keraguan-raguan saudara-saudaraku semuanya. Sahabat di mana saja berada, saya bukan membela para ulama, tapi saya membela negara kesatuan Republik Indonesia dan menjaga kemurnian nasab Rasulullah SAW. Jadi untuk itu
Tidak ada satu niat pun saya ingin mengadu domba atau menghasut. Memang inilah realita keadaan yang saat ini sedang terjadi, ya. Kemudian dengan diamnya PBNU, ya, sepertinya tidak ada masalah PBNU, biarkan saja, ya. Biarkan saja. Karena PBNU sudah kena cekok doktrin sesat, ya. Makanya udah tenang-tenang saja. Maka kitalah sebagai muslimin, sebagai warga negara Indonesia, ayo kita suarakan suara kita yang kecil ini, yang sedikit ini, ya, agar bisa didengar oleh para pengagung-pengagung pemerintahan, ya. Padahal mereka tahu hancurnya NU maka hancur Indonesia, tapi menang-menang baik karena udah kena hipnotis. Kemudian para Balawi itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya, wong punya rencana kok. Kita juga kalau punya rencana seperti itu kan. Misalnya kita mau ke hutan, mau berburu, kita bawa parang, bawa golok, bawa senapan, bawa tambang, udah siap kan? Karena kita mau berburu. Jangan sampai yang tidak akan terjadi pun kita duga bisa terjadi. Wah, nanti kelaparan, bawa beras aja. Iya kan gitu kan? Wah, nanti kemalaman Mbak Center. Coba. Itu kalau kita Nah, para Balawi ini sudah siap itunya. Mereka selama ini sudah mempersiapkan. Ketika ada masalah, dia siap. Ketika ada fitnah, dia balikan. Iya kan? Ya seperti apa? Kita yang menyebut bahwa dia Balawi Yahudi Yaman, dibalikan bahwa Kiai Haji Agus Abbas Buntet bukan keturunan Wali Songo, malah keturunan Yahudi. Itu yang disampaikan oleh mereka. Itu kan sungguh pemutar balik fakta, ya. Kita berbicara bahwa bahwa mereka Balawi itu bukan keturunan berdasarkan penelitian yang otentik, ilmiah dan teruji kebenarannya. Ya, seperti itu saudara dan sahabat seiman dan setanah air di mana saja berada. Mari kita saksikan beberapa cuplikan video pada kesempatan hari ini, ya, kesempatan ini, dan mudah-mudahan ini menjadi satu dasar, menjadi satu ini kita, ya, wawasan kita, dan menjadi satu bahan harus seperti apa kita ke depan. Baik sahabat dan saudara-saudaraku, mari kita simak cuplikan-cuplikan video berikut ini dan pilih serta jabarkan dengan baik agar kita bisa mengambil satu sikap untuk kepentingan negara dan bangsa kita. Baik sahabat, dan saya mohon sebelum kita mulai, tolong dibantu subscribe, di like dan di komen, serta hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kami yang terbaru. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah membalasnya, diberi mudah rezeki, sehat, walafiat, dan panjang umur. Amin ya robbal alamin. Yuk kita simak cuplikan video-video berikut ini. Selamat menyimak. Kalau sekedar menghadapi Belanda, karuan kafir gampang. Ini kadang menghadapi bangsanya sendiri, atau menghadapi orang yang ngaku ulama, bahkan ngaku keturunan Rasulullah SAW. Tapi mereka berkomplot dengan penjajah. Ini harus kita jaga. Jangan sampai kelihatannya merdeka, tapi maaf, tanah dikuasai asing. Jangan. Zikir, manakib, solawat. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi jangan sampai bermerek asing. Jangan sampai untuk Aduh, ada yang dipukul itu kaum muslimin, ya. Sumpah, macam itu sahabat Nabi, ente binatang anjing. Laknat kalimat hancur orang tua kamu oleh berhancur. Bapak ibu kalian anjing. Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Kalian ustaz anjing ini yang bikin rusak pondok. Ini binatang-binatang ahli neraka. Astaghfirullahaladzim. Goblok! Korinya istananya menjadi istana iblis. Anjing, babi,
kenapa kau hina-hina Habib Rizik? Enggak. Anjing, babi, kenapa kau hina-hina Bahar bin Smith? Angat tutulangmu cung. Angat tutulangmu cung. Angat tutulangmu cung. Zikir, zikir. Manakib, manakib. Solawat, solawat. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi jangan sampai bermerek asing. Jangan sampai untuk sekedar solawatan. Lalu kebanggaan kepada NKRI menjadi hilang. Tugas TNI Polri mites wong kaya ngono iku. Ra entuk urip. Engko nek kesuwen banser ora sabar budal dhewe lho, hati-hati. Ra oleh. Semua sudah punya contoh. Libya lepas, wong sing senengane gelut dijarno, jebol bangsane morat marit. Suriah, wong sing senengane gelut dijarno, bubar korat karit. Afghanistan, wong sing senengane gelut dikei nggon, bubar korat karit. Yaman Utara, Yaman Selatan gelut sampai saiki ora iso rampung soalnya petiti. Wong kene ana sing model-model ngono. Tugas TNI Polri apa? Pites kesuwen. Lho tepuk sing banter gak usah sungkan-sungkan. Makanya kalau sudah terkait kemerdekaan, ojo macem-macem, tak samplok rupamu. Ngerti-ngerti nenek kami yang bikin Pancasila, gundulmu kuwi. Merah putih adalah karena kakek kami. 17 Agustus kakek kami. Lho kok tekmu kabeh iki gundulmu ta? Lho mlakno kula mulai rada konslet niku gara-gara perkara niku. Nek wingi ngono karepmu. Kita padamkan api neraka karepmu, sak apa ngono ae wong. Isra Mi'raj ping 70 karepmu. Tapi kalau sudah mengklaim negara, merah putih TEDE, lah mbah-mbah dhewe sing mati demi merah putih iku kok dadi tekmu iku mbahmu turu piye niku dul. Kok kabeh dadi teke wong Yaman niku terus piye ceritane? Nah, delok lho. Iya ora? Lengge. Ojo ngono. Karena dibalik merah putih, dibalik Pancasila, ono sing sampai sirai diketok itu demi apa? Demi kemerdekaan bangsanya. Lah orang-orang itu mendapatkan predikat nopo? Sabilillah syuhada. Mati ini ora mati, bal ahyaun isih urip. Lah wong isih urip kok makame Pok Salini kuwi gendeng apa piye? Ngarep kuwi do mrene iki asline ngono belajar teko kene. Sing salah iki wong kene rumangsane kono arep ngulang ngaji. Lah iku sing kuwale-wale. Makane Habib-habib teko Yaman niku sakjane rene iku sinau. Lah kuwalike awak dhewe dikira awak dhewe sing dikongkon sinau. Lah apa sinau ning kono ruset kaya ngono. Sinau ning iki walik-walik, Kang. Anda sudah fitnah habaib kemana-mana sekarang. Tanggung jawab nanti sama Rasulullah. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami dan datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama, kiai-kiai ada di Indonesia ini. Awas, Anda tanggung jawab sama Rasulullah SAW. Kalau nggak ada para habaib ini, kita orang nggak bakal kenal Islam. Kita masih nyembah pohon kalau nggak ada para habaib, betul? Kalau tidak ada para habaib, para masyayikh yang datang dari Arab ke Indonesia, maka kita masih nyembah pohon. Kalau nggak ada habaib, mungkin si Fuad itu masih nyembah pohon. Yang bawa Islam ke Cina ya Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat. Yang bawa ke Indonesia ya Wali Songo. Tuh gitu, itu tuh penting untuk dipahami. Jadi jangan asal gonta-ganti aja. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya. Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim. Ini punyanya aulia Tarim. Bahwa Indonesia ini milik aulia Tarim. Dan Indonesia ini adalah anak dari Hadramaut, subhanallah. Sehingga para wali-wali semuanya di sini. Belum lagi para wali Songo dan keturunannya, yang mana mereka merupakan keturunan Al-Imam Abdul Malik bin Alwi Amal Faqih bin Muhammad Sahib al-Murbat, sampai akhir nasab, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kadang nggak ada makamnya, dibikin-bikin ada makamnya, kan nggak boleh. Nah itu makanya kekacauan ini terjadi. Kenapa? Orang nasab ribut apa? Karena apa?
Karena yang di dalam ini masih hidup dan diganti, ya emosi yang di dalam. Ini maunya apa orang-orang ini, anak cucuku ini? Aku yang bapak hutan kok malah yang lain yang disebut ini gimana katanya? Alap-alap Mataram mulai bergerak untuk membasmi makam-makam Habib yang mendompleng nama leluhur Mataram. Ulama-ulama kita, tokoh-tokoh bangsa kita tetap terus maju. Dan alhamdulillah 17 Agustus 1945 jam 10 pagi di Pegangsaan Timur, proklamasi Indonesia dibacakan dan disampaikan oleh Bung Karno, Bung Hatta atas nama rakyat dan bangsa Indonesia. Mereka keturunan Rasulullah SAW. Menghadapi orang teman tapi munafik, menghadapi Belanda sulit, menghadapi Jepang sulit, dan kadang kesulitan itu ditambah ada 1-2 anak negeri hidungnya sama, sukunya sama, namun mereka menjadi kacung Belanda. Mereka menjadi antek Belanda. Sungguh bagi pejuang amat sangat sulit menghadapi orang teman tapi munafik. Mau digepuk bangsanya sendiri, mau digepuk temannya sendiri, mau digepuk tetangganya sendiri, tapi nggak digepuk juga menikam, meracun. Berat perjuangan memperoleh kemerdekaan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lebih berat lagi, ada bangsa lain berdandan kayak ulama, berdandan kayak syekh, yang tentu warga Indonesia yang muslim sangat menghormati orang yang dandanannya kayak ulama. Satu sisi melihat zahir dandanan kayak begitu, mereka harus menghormati. Tapi di sisi lain, seperti Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, tahu mereka anteknya Belanda, tahu mereka dilantik oleh Belanda, mereka di SK oleh Helmina, Ratu Belanda. Bahkan di framing seakan-akan, maaf, mereka keturunan Rasulullah SAW. Sungguh-sungguh semakin menyulitkan para pejuang. Nggak mungkin kemerdekaan tidak direbut. Kalau sekedar menghadapi Belanda, karuan kafir gampang, Mas. Ini kadang menghadapi bangsanya sendiri, atau menghadapi orang yang ngaku ulama, bahkan ngaku keturunan Rasulullah SAW. Tapi mereka berkomplot dengan penjajah. Alhamdulillah, ulama kita Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari tegas. Musuh tetap musuh. Musuh tetap musuh. Apapun penampilannya, apapun kedoknya, tetap kenceng, tidak tolah-toleh, tidak ragu, tentu dengan penuh bijaksana dan arif. Mereka tetap berjuang merebut kemerdekaan. Meskipun kadang yang dihadapi orang yang penampilannya kayak ulama. Meskipun kadang yang dihadapi orang yang penampilannya bangsanya sendiri. Alhamdulillah, dengan kekompakan, kekokohan niat, dan tentu persatuan, doa, hizib, tirakat, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Akhirnya Indonesia bisa merebut kemerdekaan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Indonesia luar biasa. Luar biasa. Australia merdeka dengan mengusir penduduk asli. Hampir menghabisi penduduk asli. Amerika penduduk aslinya Indiana. Mereka merdeka. Bukan penduduk asli yang mengusir pendatang atau penjajah. Justru pendatang yang maaf-maaf hampir menghabisi penduduk asli. Lain dengan Indonesia. Indonesia warga asli pribumi mampu mengusir penjajah. Merdeka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Malaysia dihadiahi kemerdekaan oleh Inggris. Akhirnya menjadi negara persemakmuran. Mereka merdeka tapi tidak 100%. Dalam 1-2 hal, mereka seakan menjadi bagian dari anggota persemakmuran Inggris, yang tentu rajanya sekarang, apa itu? Charles. Brunei, kerajaan Islam. Tapi karena dihadiahi, maka Brunei menjadi persemakmuran. Begitu juga negara-negara lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saudi yang kelihatannya merdeka, tapi karena mereka Alus Saud mendirikan kerajaan dengan dibantu difasilitasi Inggris dan Prancis, Barat, maka Saudi yang mungkin secara zahir pusat Islam, dalam banyak hal mereka harus tunduk pada Inggris. Mereka harus tunduk pada Amerika. Sungguh orang rakyat bangsa yang seperti itu sulit diharapkan memimpin perjuangan Islam ke depan. Bagaimana mungkin mereka memimpin, wong di depan mereka ada Inggris. Lain dengan Indonesia. Merdeka dengan perjuangannya sendiri. Merdeka direbut sendiri. Bangsa Indonesia nggak punya hutang budi kepada Belanda. Bangsa Indonesia nggak punya utang budi kepada Jepang. Kita benar-benar merdeka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Zikir, zikir. Manakib, manakib. Solawat, solawat. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi jangan sampai bermerek asing. Jangan sampai untuk sekedar solawatan, lalu kebanggaan kepada NKRI menjadi hilang. Rasa menjadi bangsa hebat, superior, menjadi inferior. Jangan. Kita hebat. Orang dengan penampilan apapun, dengan baju apapun, dengan wajah kayak apapun, dengan suku etnis kayak apapun, asal mereka Muslim, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikut manakib, yes. Ikut haul, yes. Ikut sholawatan, bagus. Tapi kalau kita harus ikut-ikut mereka, harus ada di bawah mereka, harus dikontrol mereka, harus nyembah-nyembah dalam tanda petik pada mereka. Jangan. Ulama kita lebih alim. Ahlus Sunnah wal Jamaah kita lebih clear. Fikih Syafi'i, akidah Asy'ari Maturidi, thariqah Imam Junaid al-Baghdadi, Abil Hasan Asyadili, Syekh Abdul Qadir al-Jilani.
Al-Imamil Ghazali. Jangan gampang, dikit-dikit ikut. Apalagi sampai akhirnya mereka mengatakan, Indonesia ini milik wali-wali yang datang dari suatu wilayah. Bukan. Mbah-mbah mereka bukan pejuang. Pejuang itu Bung Karno, Bung Hatta. Pejuang itu Cuk Nyadin. Pejuang itu Haji Agus Salim. Pejuang itu Mbah Wahab Hasbullah. Pejuang itu Diponegoro. Bukan yang lain-lain. Mosok sampai di antara mereka pidato, kamu budak-budak kami. Dan yang mau ikut mereka diperbudak, bodoh. Nggak menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan ulama dengan darah dan nyawa. Sekali merdeka tetap, sekali merdeka tetap, kita berdamai dengan siapapun, kita berta'awun, berkolaborasi, kerjasama dengan siapapun. Tapi kita bangsa Indonesia tidak mau ada di bawah siapapun. Tidak mau dikontrol oleh siapapun. Tidak mau diatur-atur oleh siapapun. Kita bangsa Indonesia hebat. Kita bangsa Indonesia pinter. Dan kita bangsa Indonesia yang muslim jelas. Ahlus sunnah wal jamaah. Ya, sahabat dan saudara-saudaraku seiman dan setanah air, baru saja kita simak bersama ya, kita saksikan cuplikan-cuplikan video tadi ya, dari awal seperti apa para habaib seperti itu ya, udah menghina, merendahkan ya, bahkan ada yang sempat dipukul ya, dipukul. Seorang ulama dipukul oleh Habib, subhanallah, ya Allah, ya Rabb ya. Baik sahabat, ya mudah-mudahan Allah segera mengingatkan dan memberi peringatan kepada para habaib ya, yang menjual dan mengaku keturunan Rasulullah, akan tetapi perbuatannya di luar itu semua. Dan kalau memang mereka menggunakan nasab Rasulullah itu memang perintahnya dari dulu ya seperti itu. Modal mereka ada di Indonesia itu ya memang menggunakan keturunan Rasulullah katanya. Sebab di doktrinnya ketika di kapal oleh Belanda itu, kamu harus membantu Belanda serang ulama-ulama dan ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Dan itu sampai saat ini digunakan ya. Baik sahabat dan saudara-saudaraku ya, yang mengikuti acara ini, yang masih bersama kami, tolong ayo kita bersama-sama menyampaikan informasi-informasi yang penting ini kepada saudara-saudara dan teman-teman juga keluarga kita, agar mereka tidak terbawa pengaruh jahat daripada Habib sebagai penjajah. Dan kita ingatkan, untuk kita sadarkan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dan ingat, yang paling penting, kita harus waspada dari gangguan jajahan ini ya. Waspada dan jangan sampai kita ikut ke dalam dan terperosok ke dalam lubang yang sama ya. Baik sahabat, saudara-saudara di mana saja berada, terima kasih Anda telah mengikuti video ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah membalasnya ya, dengan segala kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat. Dan bagi yang belum, kami tunggu subscribe-nya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.